Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas. Selamat datang kembali di Banyu Wiguna Channel. Tema debatnya pun tak main-main, nasab dan keutamaan keturunan Rasulullah dalam Islam. Di berbagai pelosok Jawa Barat, spanduk besar sudah terpajang menyebutkan bahwa Habib Rizik menantang siapapun yang debat ilmiah, terutama mereka yang kerap menyampaikan pandangan berbeda soal nasab. Nama Gus Baha disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai sosok yang paling layak menjawab tantangan ini. Beberapa ulama bahkan mulai mengkhawatirkan situasi, sebab debat ini bukan hanya soal dalil, tetapi juga harga diri, emosi, dan ego yang sudah lama membara di antara dua kubu yang berseberangan pandangan. Di dalam kediamannya yang sederhana, Gus Baha duduk tenang sambil memegang kitab kuning. Ketika santri itu menyerahkan undangan debat, ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan membaca seakan tak terjadi apa-apa. Para santri yang berkumpul menunggu reaksinya, berharap ada kemarahan atau sedikit ketegangan. Gus Baha hanya meletakkan kitabnya perlahan dan berkatanya dengan nada santai, membuat beberapa santri tertawa kecil meski tetap merasakan ketegangan. Wah, aku ini kok diajak debat terus ya? Kalau ngajak ngaji bareng kan lebih adem? Sementara itu, di Jawa Barat, ribuan orang sudah menunggu dengan penuh semangat. Debat ini dijadwalkan berlangsung di salah satu masjid besar, dengan puluhan kamera media yang siap merekam setiap detik peristiwa bersejarah ini. Pendukung Habib Rizik yakin penuh bahwa tokoh mereka akan menang telak. Bagi mereka, nasab adalah harga mati, sesuatu yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menyebarkan narasi bahwa Gus Baha akan dipermalukan jika berani menerima tantangan ini. Namun, di balik senyumnya yang teduh, Gus Baha mengerti bahwa debat ini bukan sekadar adu argumentasi, tetapi juga ujian bagi umat Islam dalam memahami ilmu dengan hati yang jernih. Ia tak melihat ini sebagai ajang kemenangan atau kekalahan, melainkan kesempatan untuk meluruskan pemahaman yang mungkin selama ini terdistorsi oleh ego dan fanatisme. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya berkata pelan, kalau niatnya belajar, ya saya datang. Kalau niatnya sekadar menang-menangan, lebih baik saya ngaji saja di pondok. Jawaban itu kemudian menyebar cepat di kalangan ulama dan jamaah. Banyak yang semakin penasaran, apakah Gus Baha benar-benar akan menghadapi Habib Rizik atau justru memilih untuk tidak meladeni tantangan itu. Sementara di sisi lain, pihak Habib Rizik semakin membakar semangat para pendukungnya, yakin bahwa debat ini akan menjadi ajang pembuktian superioritas nasab dan darah keturunan Rasulullah. Tak ada yang tahu, bahwa peristiwa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan akan menjadi momen yang mengubah banyak hal, di depan ribuan jamaah yang menanti kebenaran sejati. Malam yang dinanti pun tiba. Ribuan jamaah sudah memadati area masjid besar di Jawa Barat, tempat berlangsungnya debat yang kini menjadi pusat perhatian. Spanduk dan layar raksasa dipasang di berbagai sudut, menampilkan potret dua tokoh besar yang akan beradu argumen, Habib Rizik dan Gus Baha. Suasana begitu panas, bukan karena cuaca, tetapi karena tensi yang terasa di antara dua kelompok pendukung yang sejak sore sudah memenuhi area. Para pendukung Habib Rizik tampak penuh semangat, meneriakkan takbir dan yel-yel dukungan, sementara jamaah Gus Baha lebih tenang, menunggu dengan harap-harap cemas bagaimana peristiwa ini akan berlangsung. Sebuah iring-iringan kendaraan mewah datang dengan pengawalan ketat. Dari dalamnya, Habib Rizik turun dengan penuh wibawa, mengenakan gamis putih bersulam emas. Para pendukungnya bersorak keras, beberapa bahkan berdiri di bangku untuk melihat lebih jelas. Ia melambaikan tangan dengan senyum percaya diri, melangkah menuju podium dengan kepala tegak. Semua mata tertuju padanya, dan suasana semakin riuh ketika ia mengangkat mikrofon dan berkata dengan lantang, malam ini, kita akan menegakkan kebenaran. Nasab suci Rasulullah harus dihormati, dan siapapun yang meremehkannya harus siap mempertanggungjawabkan perkataannya. Tak lama setelah itu, suasana mendadak berubah. Dari kejauhan, cahaya lampu kendaraan sederhana perlahan mendekat. Tanpa pengawalan berlebihan, Gus Baha turun dari mobil dengan langkah santai, mengenakan sarung dan peci hitam khasnya. Tak ada gemerlap, tak ada sorak-sorai berlebihan dari jamaahnya, hanya tatapan penuh hormat dan doa yang terbisik dari mereka yang hadir. Gus Baha menyalami beberapa ulama yang sudah menunggunya, lalu berjalan pelan menuju panggung, seolah tak peduli dengan gegap gempita yang mengelilinginya. Saat kedua tokoh itu akhirnya berdiri di atas panggung yang sama, perbedaan mereka tampak begitu kontras. Habib Rizik berdiri tegap dengan ekspresi penuh keyakinan, sementara Gus Baha hanya tersenyum ringan, melirik sekeliling seperti sedang menikmati suasana. Moderator membuka acara dengan ucapan pembuka yang singkat, lalu memberikan waktu kepada Habib Rizik untuk memulai argumen pertamanya. Habib Rizik tak membuang waktu. Dengan suara lantang, ia langsung menegaskan bahwa nasab adalah bagian dari syariat Islam yang tak bisa diabaikan. Ia mengutip berbagai dalil yang mendukung keutamaan keturunan Rasulullah,
mengangkat kisah para habib yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi di sisi Allah. Ia berbicara penuh semangat, menunjuk-nunjuk langit, sesekali menghentakkan tangan ke podium untuk menegaskan ucapannya. Para pendukungnya terus bersorak, mengamini setiap kalimat yang diucapkannya. Di sisi lain, Gus Baha hanya diam. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan, tetapi tanpa ekspresi berlebihan. Beberapa kali kamera menyorot wajahnya yang tetap santai, bahkan seperti menahan senyum. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, hanya menunggu dengan sabar hingga Habib Rizik selesai berbicara. Namun, dalam hati banyak jamaah, muncul sebuah pertanyaan yang tak bisa mereka abaikan, apakah Gus Baha akan bisa menjawab serangan retorika tajam ini? Ataukah ia akan tenggelam dalam dominasi suara dan keyakinan kuat dari lawannya? Semua orang menahan napas, menunggu momen di mana Gus Baha akhirnya akan berbicara, dan mengubah jalannya perdebatan ini. Debat semakin memanas. Habib Rizik baru saja menyelesaikan pemaparannya dengan suara berapi-api, penuh keyakinan. Para pendukungnya bersorak, mengacungkan tangan ke udara seolah kemenangan sudah dalam genggaman. Di sisi lain, Gus Baha masih tetap tenang, duduk dengan posisi santai sambil sesekali membolak-balik lembaran kitab di hadapannya. Wajahnya tetap teduh, seakan tidak terpengaruh sedikit pun oleh gelombang emosi yang berkecamuk di sekitar panggung. Moderator kemudian memberikan giliran kepada Gus Baha. Sejenak, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu apakah ia akan membalas dengan gaya yang sama atau tetap dengan ketenangannya yang khas. Gus Baha mengambil mikrofon dengan perlahan, lalu mengangkat wajahnya, menatap ribuan jamaah yang memenuhi masjid. Dengan suara lembut, ia memulai, "Alhamdulillah, kita semua berkumpul di sini untuk belajar. Semoga Allah melapangkan dada kita agar bisa menerima ilmu dengan hati yang bersih." Tak ada teriakan, tak ada gebrakan meja. Hanya kata-kata yang mengalir seperti sungai, tenang namun penuh makna. Gus Baha lalu mulai membahas konsep nasab dalam Islam dengan gaya yang sangat berbeda dari lawannya. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam, keutamaan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh ketakwaan dan amal perbuatannya. Ia mengutip ayat, "Inna akramakum, indallahi atqakum," sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan memberikan contoh bagaimana banyak sahabat Rasulullah yang bukan dari keturunan Quraisy, tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Beberapa jamaah mulai mengangguk-angguk, memahami arah pembicaraan Gus Baha. Namun, dari kubu Habib Rizik, mulai terdengar gumaman tak setuju. Beberapa pendukungnya bahkan berbisik satu sama lain, merasa bahwa Gus Baha sedang mencoba meruntuhkan argumen yang telah dibangun dengan begitu kuat sebelumnya. Habib Rizik sendiri tampak sedikit gelisah, tetapi tetap mempertahankan ekspresi percaya dirinya. Gus Baha lalu mengangkat sebuah pertanyaan yang membuat banyak orang tercengang. Jika nasab adalah satu-satunya ukuran kemuliaan, bagaimana dengan Abu Lahab? Bukankah ia juga dari keluarga Rasulullah, tetapi Allah sendiri mencelanya dalam Al-Quran? Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang sejak tadi bersorak mendadak terdiam, menyadari bahwa pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan mudah. Gus Baha melanjutkan, Islam tidak menolak kemuliaan nasab, tetapi jika nasab tidak disertai dengan akhlak dan ilmu, maka ia tidak lebih dari sekadar nama yang kosong. Habib Rizik berusaha menyela, tetapi moderator meminta untuk menunggu giliran. Sementara itu, di antara jamaah, mulai terdengar perbincangan yang semakin menggema. Sebagian mulai melihat bahwa perdebatan ini bukan sekadar adu argumen, tetapi sebuah ujian bagi masing-masing pihak, siapa yang benar-benar memahami ilmu dengan hati yang bersih, dan siapa yang hanya mengandalkan emosi serta fanatisme. Di atas panggung, Gus Baha masih tetap tersenyum. Ia tahu, ini baru permulaan, dan babak selanjutnya akan menjadi ujian sebenarnya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi lawannya dan seluruh jamaah yang hadir. Suasana di dalam masjid besar itu masih dipenuhi ketegangan. Sorak-sorai yang sebelumnya bergemuruh kini mulai meredup setelah pertanyaan tajam dari Gus Baha tentang Abu Lahab mengguncang banyak orang. Sebagian besar jamaah menatap ke arah panggung, seolah mereka baru menyadari ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perdebatan ini. Habib Rizik, yang sebelumnya tampak percaya diri, mulai menunjukkan ekspresi yang sedikit berubah, tidak marah, tetapi jelas terlihat ia sedang mencari cara untuk membalas argumen lawannya. Gus Baha, dengan gaya santainya, kembali melanjutkan penjelasannya. Nasab itu ibarat pohon. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi jika pohonnya baik namun buahnya busuk, apakah pohon itu masih bisa dikatakan bermanfaat? Ia menatap para jamaah dengan senyum lembut, lalu melanjutkan, nasab memang bisa menjadi berkah, tetapi tidak semua orang yang lahir dari keturunan mulia otomatis menjadi manusia terbaik. Buktinya, anak Nabi Nuh pun tidak selamat karena ia menolak kebenaran, meski ayahnya seorang nabi. Kali ini,
Riuh di antara para jamaah semakin terasa. Banyak yang mulai mengangguk, ada pula yang berbisik kepada teman di sebelahnya. Argumen yang disampaikan Gus Baha bukan sekadar teori kosong, ia membawa dalil, logika, dan kisah dari sejarah Islam yang tak terbantahkan. Bahkan beberapa pendukung Habib Rizik yang tadinya begitu lantang bersorak kini terlihat merenung. Habib Rizik mencoba menyela, suaranya sedikit meninggi, tapi, Gus, jangan lupa, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau meninggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan Ahlul Bait. Apakah itu bukan bukti bahwa keturunan beliau harus dijaga dan dihormati lebih dari siapapun? Sorakan dari pendukungnya kembali menggelegar, berharap ini bisa membalikkan keadaan. Namun, Gus Baha hanya tersenyum kecil, mengangguk seolah mengapresiasi pertanyaan itu. Betul, Habib, tetapi apakah yang Rasulullah maksud adalah darah dan keturunan semata? Atau justru nilai-nilai Islam yang mereka bawa? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu mengendap dalam benak setiap orang di ruangan itu. Lalu, ia melanjutkan dengan lembut, lihatlah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Mereka mulia bukan hanya karena nasabnya, tetapi karena ilmu dan akhlak mereka. Jika hanya berpegang pada darah, maka semua keturunan Quraisy harusnya lebih mulia dari para sahabat yang bukan dari garis Rasulullah. Tetapi apakah kenyataannya demikian? Debat ini semakin jauh dari sekadar pertarungan kata-kata, ini telah menjadi momen refleksi bagi ribuan orang yang hadir. Bahkan di luar masjid, di mana ribuan lainnya menonton dari layar besar, suasana berubah. Banyak yang mulai menyadari bahwa Gus Baha tidak sedang berusaha merendahkan nasab Rasulullah, tetapi justru meluruskannya dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Habib Rizik terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya sejak debat dimulai, ia tidak langsung membalas. Jamaah menunggu, tetapi kali ini, suasana tidak lagi berpihak sepenuhnya padanya. Banyak yang mulai melihat Gus Baha bukan hanya sebagai lawan debat, tetapi sebagai seorang ulama yang membawa keteduhan di tengah gelombang emosi yang sejak awal menguasai ruangan ini. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi sorak-sorai kini terasa lebih hening, seolah ribuan. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu, tanpa batas, wassalam.